Hai semuanya, jumpa lagi dalam channel saya, channel Berbagi Ilmu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Linux di dalam aplikasi VirtualBox. Oke, sebelum kita menginstalnya, adakah baiknya kita harus tahu apa sih Linux itu dan apa sih VirtualBox itu? Oke, tadi penjelasan tentang apa itu Linux dan apa itu VirtualBox. Oke, sekarang kita masuk ke dalam komputer. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam komputer. Hal yang pertama sebelum melakukan penginstalan aplikasi pada komputer ataupun laptop, kita harus mengetahui dulu sertifikasi komputer kita, teman-teman. Oke, bagi kalian yang masih belum tahu cara mengecek sistem informasi sertifikasi pada komputer ini ataupun komputer kalian, maka kalian harus tulis di sini dengan kata pencarian yaitu run. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu tekan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Ataupun kalian bisa menggunakan tombol bantuan pada keyboard dengan cara menekan tombol gambar Windows dengan tombol R secara bersamaan. Kita coba 1, 2, 3. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, bagi kalian yang masih kosong seperti ini, kalian tinggal menuliskan dxdiag. Saya ulangi sekali lagi, bagi kalian yang masih kosong, maka kalian tulis di sini dengan dxdiag, teman-teman. Oke, setelah kalian sudah menulis kata ini, maka tekan OK. Nah, pasti setelah menekan tadi ada proses. Nah, seperti ini apabila kalian sudah pernah mengecek sistem informasi sertifikasi pada komputer kalian. Tapi apabila kalian belum pernah sama sekali, maka nanti akan ada pilihan informasi kecil. Di sini ada pilih yes atau no. Kalian pilih yes saja. Langsung nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Oke, inilah sistem informasi yang ada pada komputer saya. Nah, di sini ada penjelasan waktu, ada penjelasan nama pengguna komputer ini, ada penjelasan sistem operasi, bahasa, sistem modelnya, BIOSnya, prosesornya, ada memori RAM-nya, ada versi BIOSnya. Oke, setelah kalian mengetahui sertifikasi yang ada pada komputer kalian, nah, kalian harus tahu juga aplikasi itu, setiap aplikasi itu pasti ada sertifikasi untuk persyaratan pendownloadannya, apa dia menggunakan versi 32 bit atau dia menggunakan versi 64 bit ataupun persyaratan RAM-nya harus minimal berapa, seperti ada RAM minimal harus 2 GB ataupun 4 GB. Kita sesuai dengan pembahasan tema, yaitu bagaimana cara install Linux di dalam VirtualBox dan penjelasan penggunaan Linux nanti. Oke, teman-teman. Oke, kita buka Google dulu pertama untuk mendownload bahan-bahannya. Sebenarnya saya sudah mendownload, tapi saya akan memberitahu cara ataupun tempat pendownloadannya. Oke, di sini kita tulis VirtualBox. Bisa kalian juga tulis dengan download VirtualBox. Oke, teman-teman, ini dia. Kita klik aja di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, bagi kalian yang ribet atau gimana, kalian bisa langsung kunjungi website ini ataupun link ini. Oke, teman-teman. Bagi kalian yang ingin langsung mendownload, kalian bisa langsung menekan tombol download VirtualBox. Kayak seperti ini, saya contohkan. Klik, tinggal otomatis dia akan diarahkan seperti diarahkan ke sini. Sebenarnya kita
coba ulang kembali. Nah, seperti ini kita coba download, klik tombol di sini. Sama aja kan? Oke. Bagi kalian yang menggunakan versi 32 bit ataupun yang pengennya versi lama, kalian tinggal sesuai pengalaman saya, tinggal klik aja yang ini. Nah, seperti ini maka akan muncul versi-versi VirtualBox versi 5 sampai berapa nih. Oke, bagi kalian yang bingung mau install versi 32 bit, sebenarnya ini bisa semua sih, tapi saya lebih sesuai dengan pengalaman saya saja sih. Saya lebih cenderung ke yang ada tulisannya langsung di sini. Nah, mana ini? Lebih dominan. Nah, lebih yang kayak ada tulisan seperti ini, X86 garis miring AMD 64. X86 ini sama saja dengan 32 bit, teman-teman. Oke, bagi kalian yang langsung downloadnya, klik aja di sini. Ini kan versi Windows, kita kebetulan versi Windows, kita klik contoh seperti ini, akan otomatis muncul seperti ini, teman-teman. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya batalkan aja sih. Ada juga versi terbarunya seperti mana tadi? Versi terbarunya ya tinggal klik aja yang di sini. Nah, ini versi terbarunya nih, 02.24. Oke, setelah kalian sudah mendownload VirtualBox, tahapan selanjutnya yaitu kita mendownload Linux, ISO Linux. Kita tulis di sini yaitu Linux download. Nah, maka kalian akan menemukan situs ini. Oke, kita klik aja yang ini. Sebenarnya yang di bawah ini juga sama, tapi lebih lengkap yang di atas ini. Sebenarnya sih banyak situs yang lain menyediakan tempat downloadan ataupun penyediaan ISO, baik itu Ubuntu, baik itu Kali ataupun yang lainnya, tapi saya lebih senang ke yang situs yang resminya aja sih, seperti ini. Maka akan diarahkan ke situs yang keduanya tadi. Nah, ini kalian tinggal klik aja di sini tombol download. Tinggal pilih versi. Di sini ada Ubuntu desktop, ada Ubuntu server, ada Ubuntu for IoT, ada Ubuntu Cloud. Nah, sebenarnya banyak sih, tapi saya versi yang ini aja sih, dan downloadnya sama aja. Nah, maka akan secara otomatis akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita tunggu aja sebenarnya. Tapi saya sudah mendownload tadi. Oke, kita silang aja dulu semuanya. Dan kita masuk. Ini kita keluar aja. Kita langsung lanjut ke tahap proses pemasangan VirtualBox atau penginstalan aplikasi VirtualBox. Sebelum itu kita refresh, kita ke folder, ke tempat downloadan. Nah, ini dia aplikasi saya. Kita klik kanan, run administrator. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya. Ini lagi proses install. Oke, bagi kalian yang baru mencoba menginstal aplikasi VirtualBox, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kita klik next. Ini tempat penyimpanan, kita biarkan aja seperti ini. Sebenarnya lebih rekomendasi ke data D. Apabila terjadi crash ataupun error pada Windows kalian, kalian bisa menyelamatkan data kalian. Oke, kita next aja ini. Kita biarkan aja seperti ini. Kita yes, kita install, dan kita tunggu. Paling tidak ini memakan waktu tidak terlalu lama, 1 menit paling lama ataupun 2 menit. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini sudah tampil aplikasi VirtualBox-nya di desktop. Tinggal kita tunggu aja ini.
Oke, ini kita pilih checklist, gak apa-apa, langsung start otomatis, tapi saya pilih tidak aja dulu. Oke, finish. Oke, kita klik aja di sini dengan klik kanan pada mouse, kita pilih open. Oke, ini dia tampilan depan aplikasi VirtualBox. Sederhana karena ini versinya yang saya download agak lama, jadi tahapan selanjutnya yaitu kita menekan tombol new ataupun baru. Ini kita kasih nama dengan nama bebas boleh sih sebenarnya, tapi saya di sini kasih nama Linux aja, Linux, kita double ke aja. Oke, tahapan selanjutnya yaitu kita cek dulu tipenya, tipe Linux. Di sini kita, karena saya ada file ISO-nya yang 32 bit bukan yang 64 bit, sebenarnya bisa juga langsung ke 64 bit, tapi nggak apa-apa, kita langsung next aja. Ini direkomendasikan oleh dari aplikasi VirtualBox-nya 1 GB, jadi kita ikuti aja. Sebenarnya lebih rekomendasi tulis melebihi dari yang rekomendasi, seperti ini 1 GB atau di sini 2 GB gak apa-apa, tapi kita pilih dari rekomendasi komputer, kita next aja. Ini kita biarkan aja seperti ini, kita next. Ini sebenarnya kita pilih dari virtual hard disk saja, IAD, kita next. Kita biarkan ini dynamical, ini kita next. Nah, ini sebenarnya standarnya 10 GB, tapi lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus sebenarnya. Nah, next aja ini. Oke, nah jadilah wadah tempat untuk memasang Linux Ubuntu-nya. Oke, ini belum selesai nih, masih ada tahapan selanjutnya. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu dengan cara, oke, ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kalian bisa dengan cara mengklik, double klik pada mouse kalian, klik area sini. Nah, contoh seperti ini loading. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Nah, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Ini sebenarnya cara simpelnya aja. Kita tinggal masukkan aja folder ISO yang kita download tadi, ISO Linux-nya. Kebetulan saya menggunakan ISO Linux Ubuntu versi 32 bit. Oke, di sini kita tinggal masukkan. Ini cara pertama ya, teman-teman. Ini cara yang paling simpel. Oke, kebetulan saya ada Linux Mint juga, tapi saya lebih ke Ubuntu dulu karena tema kita Ubuntu. Oke, kita open, kita start. Nah, seperti ini. Ini tinggal nunggu prosesnya aja. Adapun cara keduanya seperti ini. Kita silang aja dulu. Power up. Oke, adapun cara keduanya yang seperti ini, dari setting. Bagian ini sudah ada. Sebenarnya dari sini juga bisa dimasukkan. Dari sini prosesnya tinggal pilih ini. Sama aja sih. Tapi ini agak ribet. Bagi yang nggak tahu pasti agak ribet, tapi yang cara simpelnya sama aja sih. Bisa juga kalian tinggal langsung start tadi pas di awal, langsung start normal, tinggal tunggu aja prosesnya. Nih segera masuk nih. Kita tunggu, kan sama aja kan, kita tunggu prosesnya. Ini kita kecilkan aja dulu. Nah, ini kita taruh tengah, kita tunggu. Butuhkan waktu kisaran 1 atau 2 menitan, tergantung dari komputer kalian. Langsung masuk dianya. Nah, ini lagi prosesnya. Kita besarkan biar lebih enak dilihatnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada hal yang ingin saya beritahukan. Kita
aktifkan dulu internet di komputer saya. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita ada banyak sekali bahasa. Di sini kita pilih kita pilih negara kita, yaitu negara Indonesia dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, bagi kalian ingin mencoba apa itu Linux Ubuntu, apa itu Linux Kali, apa itu Linux Mint, nah pasti ada pilihan seperti ini teman-teman. Kalian ingin mencoba, ya silakan pilih yang ini, coba Ubuntu. Tapi apabila kalian sudah nyaman, enak, pasti kalian harus pilih yang ini teman-teman, untuk install di laptop kalian teman-teman. Oke, kita pilih pasang Ubuntu, atau bahasa Inggrisnya itu install Ubuntu teman-teman. Diproses. Ini ada beberapa tahapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 tahapan teman-teman. Nah ini teman-teman yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman sekalian. Kenapa saya tadi mengaktifkan internet? Karena apabila kalian tidak mengaktifkan internet, maka otomatis di sini biasanya tidak akan bisa dicenteng teman-teman, seperti ini. Adapun versi Linux Ubuntu versi berapa titik berapanya saya lupa, gambarnya bukan seperti ini teman-teman. Jadi setiap versi itu berbeda-beda gambaran depannya teman-teman. Oke, karena saya aktifkan internetnya, jadi ini bisa dicenteng teman-teman. Kalian juga bisa memilih keduanya, ataupun kalian tidak ataupun kalian bisa memilih salah satunya teman-teman. Ini ataupun seperti ini teman-teman. Nah, bersiap memasang Ubuntu. Kalian bisa mendownload update ketika sedang install Ubuntu teman-teman, atau pasang software pihak ketiga untuk grafis dan hardware WiFi, flash, MP3 dan media lainnya teman-teman. Nah ini kalian bisa pilih dua, atau kalian bisa pilih salah satu seperti ini, atau kalian tidak memilihnya sama sekali teman-teman. Itu gak apa-apa sih sebenarnya, dia akan menginstal setelah kalian mengaktifkan internetnya ketika kalian menggunakan sistem operasi sudah install Linux ini nanti teman-teman. Nah ini saya, karena saya tadi ingin menjelaskan, karena saya ingin belum memasangnya, jadi tidak saya conteng keduanya. Jadi lanjut aja, gak apa-apa teman-teman. Oke, kita tunggu prosesnya, baru masuk tahap ketiga tadi. Ini mau masuk ke tahap keempat teman-teman. Nah tahapan selanjutnya yaitu teman-teman jenis instalasi. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Apabila kalian memilih ini, otomatis ini tidak akan terpilih teman-teman. Tapi apabila kalian memilih ini, otomatis ini akan ada pilihan teman-teman. Dan sebenarnya apabila kalian pernah menginstal Linux, apabila kalian tidak sempurna atau belum selesai, maka kalian mendabelkan, maka di sini akan ada pilihan lagi teman-teman. Nanti saya tunjukkan foto seperti apa ketika di sini ada, di atasnya ini ada lagi pilihan teman-teman. Oke, kita jelasin yang ini dulu teman-teman. Nah di sini apabila kalian ingin pindah dari Windows ke Linux, maka kalian pilih yang ini teman-teman. Ini apabila kalian cuman memiliki satu partisi atau satu tempat aja teman-teman. Jadi kalian tidak mungkin, data kalian pasti harus dihapus apabila kalian ingin dari Windows pindah ke Linux. Maka dari itu kalian harus membackup data kalian teman-teman. Nah di sini juga ada pilihannya teman-teman. Tapi apabila kalian memilih ini, nah di sini ada penjelasannya juga teman-teman. Anda dapat membuat atau mengubah ukuran partisi atau memilih banyak partisi untuk Ubuntu teman-teman. Oke, jadi dari dua ini saya lebih milih ini teman-teman, karena ini juga bisa untuk membuat, apabila kalian ingin mendoublekan atau membuat dua partisi, ada satu Windows, ada satu Linux, maka kalian pilih ini aja teman-teman. Oke, kita pilih next. Nah di sini kosong teman-teman.
biasanya juga apabila kalian, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman, apabila kalian mau belajar nih instalasi menggunakan VirtualBox, tahapan pertama error. Pasti di sini apabila kalian sudah melewati di sini ataupun error pas di tahap selanjutnya, maka di sini sudah ada partisi yang kalian buat teman-teman. Oke, kita buat dulu teman-teman. Nah, bingung pasti di sini kita mau ngapain teman-teman. Oke, di sini kita tahapan awal yaitu kita membuat partisi yang namanya itu area swap teman-teman. Nah, di sini kalian bisa membuat dari tabel di sini ataupun kalian bisa double klik di sini teman-teman. Sama aja. Nah, seperti ini saya contohkan, ini dari sini dan ini dari sini teman-teman. Sama aja kan? Oke, kita double klik teman-teman. Lanjutkan. Oke, nah di sini terbuat ruang kosong teman-teman. Kita double klik lagi. Nah, saya tadi kan sudah menjelaskan, sudah mengasih tahu swap. Kita akan membuat area swap teman-teman. Pasti kalian bingung teman-teman. Nah, ini kita pilih dulu jenis partisi baru logika. Dibiarkan saja. Ruang swap itu apa teman-teman? Nah, ruang swap itu adalah sebuah ruang pada hard disk yang dijadikan ruang virtual memori yang digunakan ketika komputer ataupun laptop membutuhkan lebih banyak memori teman-teman. Dalam artian kata, partisi dengan file system swap ini bekerja sebagai cadangan apabila RAM pada laptop kalian itu penuh teman-teman, ataupun sebagai cadangan seperti itu teman-teman. Jadi apabila kalian tidak membuat ini, maka instalasi ini tidak akan berjalan teman-teman. Kita coba, ini kita langsung coba teman-teman, maka dianya akan error seperti ini teman-teman. Nah, apabila kalian sudah membuat ini sama seperti RAM tambahan teman-teman, untuk bisa menjalankan aplikasi sistem operasi Linux yang akan kita install di VirtualBox ini teman-teman. Oke, kita buat data untuk penyimpanan Linuxnya aman teman-teman. Oke, ini kita biarkan karena dari 10 GB kita bagi dari ini 2 GB, ini jadi 8,7 GB teman-teman. Ini kita biarkan utama, ini kita biarkan, ini kita biarkan juga teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, kalian nggak bisa buat basing-basing seperti ini, asal-asalan seperti ini nggak bisa teman-teman, karena peraturannya itu kita harus diawali dengan tanda garis miring teman-teman. Saya kasih contoh seperti ini. Apabila saya menulis seperti ini, maka error teman-teman. Tapi dianya akan otomatis berubah. Tapi ada peringatan dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Titik kait yang Anda tentukan tidak sah. Titik kait harus diawali dengan garis miring dan tidak boleh berisi spasi teman-teman. Apabila kita oke kan, otomatis dianya akan membuat garis miring secara otomatis teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, kita ya pilih yang di sini teman-teman, jangan yang di RAM cadangan teman-teman, kita pilih yang ini aja teman-teman. Kita pasang sekarang, kita tunggu tahap selanjutnya. Oke, kita baca dulu. Jika Anda melanjutkan, perubahan yang tertulis di bawah ini akan ditulis ke hard disk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Tabel partisi dari piranti-piranti berikut telah diubah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan proses, tunggu. Loading, kursor, mouse. Tunggu. Oke, teman-teman. Nah, di sini, ini biasanya apabila kalian biasanya langsung di sini ditulis Indonesia, Jakarta. Tapi di sini yang pernah saya katakan, kadang kita dikasih berbeda-beda teman-teman. Nah, kita rubah aja di sini teman-teman. Tulis Jakarta, ibu kota khusus Jakarta teman-teman. Nah, seperti ini. Maka otomatis seperti ini teman-teman. Tapi apabila kalian ingat peta Indonesia itu di mana, maka kalian langsung klik aja teman-teman. Oke, kita klik lanjutkan ataupun next. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita memilih papan ketik ataupun keyboard karena di sini tidak ada. Kita cek dulu apakah
ada bahasa Indonesia teman-teman. Bahasa Indonesia. Nah, sepertinya nggak ada, biarkan Inggris saja, lanjutkan. Oke, nah di sini yang unik teman-teman, apabila kalian pernah menginstal aplikasi sistem operasi Windows, maka ketika kalian tidak mengisi kata sandi, ya dia tetap aja proses selanjutkan bisa. Ini nggak bisa teman-teman, seperti ini. Nah, saya hapus. Nah, ini nggak bisa. Tapi apabila saya isi seperti ini, nah ini bisa teman-teman. Langsung lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Dibiarkan aja seperti ini. Nah, maka kita tunggu prosesnya teman-teman. Ini biasanya memakan waktu 1 sampai 2 menitan atau bisa lebih teman-teman, tergantung dari sertifikasi kemampuan komputer Anda teman-teman. Saja. Sekarang pemasangan selesai, Anda harus menyalakan ulang komputer untuk dapat memakai sistem yang telah dipasang. Kita nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu prosesnya. Di proses nah ini teman-teman, kita please remove the installation medium the net. Nah ini dia teman-teman, setelah proses tadi restart, nah ini tampilan awal dari Linux Ubuntu. Nah itulah kalian tadi harus hafal teman-teman pas waktu menginput passwordnya teman-teman. Apabila kalian tidak hafal, maka ya tidak bisa masuk teman-teman. Nah ini dia teman-teman, tampilan dari awal Linux Ubuntu. Oke, kita silang aja teman-teman. Oke, setelah sebelum kita lanjut, kita buka dulu aplikasi terminalnya. Nah ini dia. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu sedikit tentang bagaimana cara mengecek info prosesor, memori, dan kernel, dan masih banyak yang lain. Kita coba satu-satu aja dulu ya. Pertama, saya akan mengasih tahu bagaimana cara mengetahui informasi prosesor, memori, dan kernel. Nah, di Windows kan itu menggunakan run DX, dia otomatis pasti akan tampil sistem informasi sertifikasinya. Nah, di sini kita harus ngoding ataupun program. Nah, oke, kita akan tulis dengan menulis kata-kata cat, spasi, procs, spasi, CPU, info. Nah ini teman-teman, untuk bagaimana cara mengecek informasi prosesor. Bentar. Nah ini dia teman-teman, prosesor 0, vendor ini Intel, Celeron, CPU. Nah ini ada penjelasannya teman-teman. Oke, tahap selanjutnya kita akan mengetahui informasi memori. Nah sama seperti Windows, aman Windows sudah ada penjelasan secara langsung, ada itu teman-teman. Tapi aman ini kita harus ngoding lagi teman-teman, program lagi dasarnya. Kita tulis lagi dengan cat, spasi, procs. Kita rubah di sini mem info teman-teman. Kita enter. Nah ini dia teman-teman. Wah, mana bisa ke atas mata misalnya. Nah ini teman-teman, ini mana
sekali teman-teman. Ada mem total, mem free, ada gas semua teman-teman. Oke, ini bisa di-share kan? Nah, ini dia teman-teman, biar jelas. Oke, tahap selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana jika ini lebih detail lagi informasinya teman-teman. Oke, dengan cara kita menulis free di sini teman-teman, jangan lupa type M teman-teman. Nah, ini dia, ini total yang kita buat waktu penginstalan teman-teman. Ini memori ininya 998, slotnya 1905, ininya free-nya berapa, ininya ada semua teman-teman. Oke, setelah dari informasi prosesor dan memori, kita langsung masuk ke bagaimana cara mengetahui informasi kernel dan hardware teman-teman. Nah, ini sebenarnya apabila kalian sudah hafal, ya gampang aja teman-teman. Nah, ini dengan cara menulis uname script teman-teman. Nah, maka akan tampil teman-teman Linux Arman VirtualBox 4.13.0 36 generic sekian teman-teman. Nah, yang selanjutnya mau kita cek yaitu ingin mengetahui info hardware berupa PGA, sound card dan lain-lain dengan cara menuliskan di sini LSPCI teman-teman. Kita enter teman-teman. Set. Nah, ini ya teman-teman. Ada penjelasannya, USB controller segala macamnya ada semua teman-teman, sama seperti ketika kita lihat di text manager di text manager Windows teman-teman. Ada semua ini penjelasannya teman-teman. Oke, yang selanjutnya saya mau mencoba monitoring proses teman-teman, untuk prosesnya aktif atau tidak teman-teman, dengan cara menulis di sini PS teman-teman. Bentar. Nah, ini ada teman-teman PID TYY. PID atau prosesor identity ini itu berupa nomor identitas proses teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan TTY ini yaitu terminal di mana proses dijalankan teman-teman. Sedangkan waktu atau time itu adalah waktu eksekusi yang diperlukan oleh CPU teman-teman. Sedangkan CMD bukan command prompt teman-teman, tapi di sini command yang dijalankan teman-teman. Oke, kita coba untuk melihat semua proses aktif teman-teman. Tadi kita lihat belum kita tentukan teman-teman, tapi aman ini kita coba dengan PS tambahkan huruf H teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Ini nggak ada yang di atas tadi karena kita tidak lebih menekankan teman-teman. Ini kita lebih menekankan. Ini ada penjelasannya. Command user lib. Nah, banyak ini teman-teman penjelasannya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita masih di monitoring proses, tapi ini lebih melihat semua proses aktif dari semua user teman-teman. Nah, tadi kita menulisnya PS A, sekarang kita tambah U teman-teman. Kita enter teman-teman. Nah, ini ada perubahan teman-teman. Bagian sini ya teman-teman. Di sini kosong, di sini ada teman-teman. Oke, sekarang coba kita melihat semua proses aktif dari semua user termasuk non TTY teman-teman. Dengan cara kita buat lagi PS AU. Nah, sekarang ditambah dengan X teman-teman. Nah, maka kelihatan semua teman-teman proses berjalannya, ada yang tidak, ada yang berjalan teman-teman. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita akan melihat silsilah proses teman-teman dengan cara kita menuliskan PS3 teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu silsilah proses, silsilah proses ini terkadang diperlukan untuk menghentikan proses parent atau induk ketika proses child tidak bisa dihentikan sama sekali teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman dengan cara PS 3 TP
else. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya teman-teman. Nah, ini akan otomatis dianya menghentikan proses teman-teman. Di sini ada N. Oke, saya coba buka terminal lagi teman-teman yang baru, karena itu sudah terlalu banyak. Di sini aja, kita besarkan biar lebih enak. Nah, ini kelihatan dari atas lagi. Kita mau melihat proses real time teman-teman dengan cara menekan atau menulis kata top teman-teman. Kita enter. Nah, ini dia. Nah, ini kan enak apabila kita mau buat ini yang baru tadi seperti. Nah, ini lebih kejelasan teman-teman, jelasnya prosesnya berjalan semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, sayonara.